Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustadz, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang Rasul. Apa ayatnya? Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang Rasul. Wa rabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wa thiyabaka fatahhir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah SAW yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah, karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kolbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Coba cek diri Anda, perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum, sudah tawadu atau belum, sudah bersih dari hasad atau belum. Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam, sayang apa enggak, masih suka menjatuhkan apa tidak, benci tidak. Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka, karena mereka nggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi SAW, yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci, dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah SAW. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fiddarkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah, semakin datang semakin benci kepada Rasulullah, semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan, dan anti klimaksnya dia meninggal dalam kondisi munafik,